Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila asyrafin nabiyyina Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa dhurriyyatihi wa azwajihi wa ahli baitihi al-kiram wa ila arwahi ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin was-sahabati wat tabi'in wal awliya'i s-salihin wal ulama'il 'amilin والملائكة المقربين والمجاهدين في سبيل رب العالمين وإلى المصنفين المخلصين ونخص خصوصا إلى سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني والإمام أحمد الرفاعي الكبير سلسلة رجال الطريقة الرفاعية وسلسلة رجال الطريقة القادرية وسلسلة رجال الطريقة النقشبندية وسلسلة رجال الطريقة العلوية وإلى أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها خصوصا آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا وأساتذتنا وأساتذة أساتذتنا ونخص خصوصا إلى شيخ مشايخنا الشيخ عبد الله الهرري والشيخ الزرحلبي والشيخ محمد هاشم أشعري الشيخ عبد الوهاب حسب الله والشيخ بسوري شمسوري والشيخ عبد العزيز مشهوري والشيخ عبد المهيمن نور وسائر مشايخنا وأساتذتنا ونخص خصوصا إلى أولادنا بنية أن يجعلهم الله صالحين والصالحات وإلى من فتح ونشر الإسلام في هذه القرية ونخص خصوصا إلى مؤلف هذا الكتاب وبنية التوفيق والتيسير وبنية قضاء جميع الحاجات والديون وبنية الشفاء والنصر على الأعداء وقبول الدعاء ونيل كل سول ورؤية الرسول وشفاعة الرسول ومرافقة الرسول في الآخرة ولرضاء الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وثبتني على الإيمان اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Amma ba'd, soal jawab nomor 39. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi amdadihi wa afadha alayna min barakatihi amin. الدليل على جواز الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان. Sebutkan dalil dibolehkannya membaca sholawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah adzan. Tajuzus salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da al-adzan. Bersolawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah adzan adalah boleh. Wala yultafatu ila man harrama dzalika. Tidak perlu dipedulikan pendapat orang yang mengharamkannya. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi Muhammad. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian untuk Nabi Muhammad dan ucapkanlah salam kepadanya. Quran Surat Al-Ahzab ayat 56. Al-hadits, idza sami'tumul muadzina faqulu mithla ma yaqul thumma shallu 'alayya. Rawahu Muslim. Apabila kalian mendengar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang maknanya, apabila kalian mendengar muadzin, juru azan, orang yang mengumandangkan azan, maka ucapkanlah seperti yang diucapkannya. Kemudian bacalah sholawat untukku. Hadis riwayat Imam Muslim. Wal hadis, man dzakarani falyusalli alayya. Rawahu Abu Ya'la. Kalau di Arabnya rawahu Abu Ya'la. Di dalam Musnad Abi Ya'la. Barang siapa menyebutku, kata baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa menyebutku atau menyebut namaku, maka hendaklah bersolawat untukku. Ya, di terjemahannya hadits riwayat Al-Hafidh As-Sakhawi. Ya, dua-duanya benar ya. Di Arabnya rawahu Abu Ya'la, memang disebutkan oleh Abu Ya'la di dalam kitab Musnadnya, kemudian juga hadis ini diriwayatkan oleh As-Sakhawi. Hadirin hadirat, para peserta kajian kitab Aqidatul Muslimin yang semuanya mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian orang Wahabi ekstrim yang sampai-sampai mengatakan bahwa membaca sholawat jahron dengan keras, bukan dengan lirih. Kata sebagian orang Wahabi, membaca sholawat kepada baginda Rasulullah setelah muadzin mengumandangkan azan secara keras, dengan suara yang keras, maka ini sama artinya dengan berzina dengan ibu sendiri. Saking bid'ahnya, kata sebagian orang Wahabi, saking sesatnya hal tersebut, sampai-sampai menyerupai atau disamakan hukumnya dengan berzina dengan ibu sendiri. Wal'iyadzu billahi ta'ala. Padahal para ulama dan umat Islam dari masa ke masa, kalau di negara-negara Arab ini sudah menjadi tradisi dari tahun ke tahun, sudah menjadi adat istiadat dari tahun ke tahun, dari generasi ke generasi. Setelah juru azan, setelah tukang azan, muadzin mengumandangkan azan selesai, kemudian membaca, di sebagian daerah di negara Arab membaca misalkan as-salatu wassalamu alaik dan seterusnya. Intinya adalah sholawat, ya, dibaca dengan keras. Nah, ini adalah sesuatu yang dibenarkan di dalam syariat. Rasulullah, sebelum kita menyebutkan hadis, Allah Ta'ala berfirman, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Solawatnya Allah dan malaikat kepada Nabi ini tidak seperti solawat kita. Ya. Makna solawat Allah dan para malaikat kepada Nabi ini tidak sama dengan solawat kita kepada Nabi. Solawat Allah kepada Nabi artinya adalah pemberian rahmat Allah kepada Nabi. Makanya orang Jawa itu kalau mengartikan sholla mugi-mugi paring rahmat ta'zim. Mugi-mugi paring rahmat ta'zim kepada atau alim Nabi ing atase kanjeng Nabi. Jadi memang artinya seperti itu. Sholawat Allah kepada Nabi itu artinya adalah rahmat yang disertai dengan ta'zim. Rahmat yang disertai dengan pengagungan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sholawat malaikat kepada Nabi itu artinya adalah istighfar, ya, istighfar. Dan sholawat umat Islam kepada Nabi artinya adalah doa, ya, doa. Apabila kita bersolawat
kepada Nabi. Itu artinya kita berdoa kepada Allah agar memberikan rahmat yang disertai dengan pengagungan atau menambahkan pengagungan dan kemuliaan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita berdoa kepada Allah agar Allah menambahkan kemuliaan dan ketinggian derajat atau menambahkan rahmat yang disertai dengan kemuliaan, keagungan dan ketinggian derajat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pada penggalan kedua ayat ini Allah Ta'ala memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk membaca sholawat dan salam kepada Nabi. Di dalam ayat ini tidak dikatakan bacalah wahai orang-orang yang beriman, bacalah sholawat dan salam kepada Nabi pada waktu-waktu tertentu atau pada siang hari atau pada malam hari. Allah tidak memfirmankan seperti itu. Perintah Allah ini tidak terbatas oleh waktu. Kalau kita ingin bersolawat kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak dibatasi dengan waktu. Boleh sebelum azan, boleh setelah azan, boleh sebelum sholat, boleh setelah sholat, ya, boleh siang, boleh malam, tidak terikat oleh waktu. Oleh karena itu, petugas azan, juru azan, setelah selesai membaca azan, kalau seandainya dia membaca sholawat, baik dengan lirih maupun dengan keras, maka hal ini dibenarkan. Karena sholawat itu dimanapun kita berada, kapanpun boleh kita lakukan. Ya. Kemudian, di dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Idza sami'tumul muadzina, faqulu kama yaqul. Tsumma shallu alayya." Apabila kalian mendengar muadzin, maka mendengarkan suara azan dari muadzin, maka ucapkanlah seperti yang diucapkannya. Kemudian apa kata baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Tsumma shallu alayya. Kemudian ucapkanlah kemudian bacalah sholawat untukku. Kemudian bacalah sholawat untukku. Nah ini kan jelas, ya. Setelah selesai azan, bacalah sholawat untukku. Rasulullah tidak mengatakan bacalah sholawat untukku dengan lirih. Bacalah sholawat untukku, jangan keras-keras. Rasulullah tidak mengatakan seperti itu. Bacalah sholawat untukku setelah kalian mengumandangkan azan. Jadi perintah Rasul ini juga umum. Oleh karena itu, jika ada seseorang yang setelah azan kemudian membaca sholawat secara lirih kepada baginda Rasulullah, boleh. Kalau membaca sholawat secara keras dengan pengeras suara, ini juga boleh. Ya, dua-duanya tidak terlarang di dalam agama. Karena memang ketika seorang muadzin mengumandangkan azan, bukankah dia menyebut nama Muhammad? Ketika azan itu bukankah dia menyebut nama Muhammad? Jadi wajar saja kalau dia setelah selesai azan kemudian membaca sholawat kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang Wahabi itu mengatakan kalau kalian baca sholawat setelah azan tidak apa-apa, tapi jangan keras-keras. Karena tidak ada satupun juru azan di masa Rasulullah, di masa sahabat Nabi, itu yang setelah mengumandangkan azan kemudian membaca sholawat dengan suara keras. Nggak ada. Berarti kalau kalian lakukan itu pada masa sekarang, maka itu adalah bid'ah. Itu adalah kesesatan yang mengantarkan kalian kepada neraka. Itu adalah sesuatu yang haram. Ya. Kita jawab bahwa tidak setiap yang tidak dilakukan di masa Rasulullah itu kemudian menjadi hukumnya haram kalau kita lakukan pada masa sekarang. At-tarku la yadullu ala at-tahrim. At-tarku la yadullu ala nahi. Jika sesuatu itu tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, jika sesuatu itu tidak pernah dilakukan pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka hal itu tidak menunjukkan keharaman apabila dilakukan sekarang. Sama sekali tidak menunjukkan keharaman, kecuali kalau Nabi jelas-jelas menyatakan la tusallu alayya illa sirran, misalkan. Janganlah kalian membaca sholawat setelah azan kecuali dengan suara lirih.
Kecuali kalau terucap kata-kata seperti itu di dalam hadis yang bisa dipedomani, hadis sahih, hadis yang bisa dijadikan hujjah, maka sami'na wa ata'na. Tetapi Rasulullah tidak pernah mengatakan seperti itu. Tukang-tukang azan Rasulullah hanya tidak pernah melakukan itu, tidak pernah dilakukan oleh para juru azan di masa Rasulullah, bukan berarti hal itu kemudian menjadi haram kalau dilakukan di masa sekarang. Sama sekali tidak menunjukkan hukum keharaman. Ya, begitulah yang disampaikan oleh para ulama. Begitulah yang dijelaskan oleh para ulama. Tidak setiap apa yang ditinggalkan atau tidak dilakukan oleh Rasulullah atau pada masa Rasulullah kemudian menjadi haram dilakukan pada masa setelahnya. Ya, contohnya banyak sekali. Ketika kita membahas masalah bid'ah, beberapa pertemuan yang lalu kita sudah memberikan beberapa contoh mengenai hal itu. Kemudian di dalam kitab Fathul Bari dikatakan bahwa hal semacam itu, jadi membaca sholawat setelah selesai azan dengan suara keras, dan semacam itu, ini adalah min mukammilatil azan. Termasuk di antara penyempurna azan. Di antara lafaz-lafaz yang menyempurnakan lafaz azan. Dan hal itu dibenarkan. Ya, bisa dilihat di kitab Fathul Bari. Syarah Sahih Al-Bukhari. Kemudian dari masa ke masa, ya, dari masa ke masa, hal itu dilakukan. Dari masa ke masa hal itu dilakukan di berbagai daerah, di berbagai negara di dunia. Dan tidak ada satupun ulama yang mengingkari kecuali orang-orang Wahabi. Tidak ada para ulama, para fuqaha, para muhadditsin, para fuqaha, para mufassirin menganggap hal itu sebagai bid'ah, ya, tetapi bid'ah yang hasanah, bid'ah yang mustahabbah, bid'ah yang jika dilakukan maka mustahab, ya, mandubah, sesuatu yang dianjurkan di dalam Islam. Dapat pahala orang membaca sholawat setelah azan, muadzin setelah azan membaca sholawat baik dengan suara lirih maupun dengan suara keras, maka dia dapat pahala. Maka dia dapat pahala, bukan terlarang, tetapi sebaliknya, malah ini adalah sesuatu yang dianjurkan. Karena di dalam azan dia sendiri menyebut nama Muhammad. Ya, dia sendiri menyebut nama Muhammad. Sedangkan Rasulullah bersabda, man dzakaroni falyusolli alayya. Barang siapa menyebut namaku, maka hendaklah bersolawat untukku. As-Sakhawi Al-Hafidh, seorang pakar hadis yang bernama As-Sakhawi, beliau mengatakan di dalam Al-Qaulul Badi' fi sholati 'ala an-nabiy asy-syafi', beliau mengatakan apa? Wa qad ahdatsal muadzdzinuna as-salata was-salam ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 'aqiba al-adhan lil fara'id al-khamsi illa as-subh wal jumu'ah. Para juru azan telah menambahkan sholawat dan salam, telah merintis, memulai sesuatu yang baru yang tidak pernah dilakukan oleh para muadzin pada masa Rasulullah, sholawat dan salam kepada baginda Rasulullah setelah selesai azan, untuk aqibal adzan lil faraidul khamsi, setelah azan untuk sholat-sholat 5 waktu, illa subh wal jumu'ah, kecuali sholat subuh dan sholat Jumat. Ya, pada masa itu juru azan, muadzin, membaca sholawat dan salam secara keras setelah selesai mengumandangkan azan pada setiap azan untuk sholat 5 waktu, kecuali apa? Sholat subuh dan sholat Jumat. Fa innahum, kenapa? Fa innahum yuqaddimuna dzalika fiha 'alal adzan. Karena mereka, para juru azan itu mendahulukan sholawat itu sebelum azan. Mendahulukan hal itu sebelum azan. Jadi ada sultan ketika itu yang menginstruksikan agar sebelum azan sholat maghrib, sholat subuh dan sholat Jumat
itu untuk membaca salam kepada seorang raja ketika itu, ya, seorang raja ketika itu. Nah, ini kemudian pada masa Salahuddin Al-Ayyubi, penghormatan kepada raja, assalamu ala raja fulan, assalamu ala raja fulan, itu kemudian diganti oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi dengan assalatu wassalamu ala Rasulillah, ya, dan seterusnya. Diganti dengan salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sebelum subuh dan sebelum sholat Jumat, salawat didahulukan sebagai pengganti dari salam penghormatan kepada raja tertentu pada waktu itu. Nah, sedangkan pada selain sholat Jumat dan selain sholat subuh, ya nanti akan ada pengecualian juga sholat maghrib, ini dibaca sholawat dan salam secara keras itu dibaca setelah selesai azan. Wa illal maghrib, dan juga kecuali sholat maghrib, kecuali azan untuk sholat maghrib. Fa innahum la yaf'alunahu aslan, karena mereka tidak dan mereka ya tidak melakukannya itu sama sekali lidhiqi waqtiha, karena sempitnya waktu sholat maghrib. Jadi ada tradisi ketika itu ya, sebelum sholat Jumat dan sholat subuh dikumandangkan sholawat ya dengan suara keras, kemudian baru adzan. Sebelum adzan sholat subuh dan adzan sholat Jumat dikumandangkan sholawat dengan suara keras. Kemudian subuh mereka tidak melakukan itu, baik sebelum maupun setelah adzan mereka tidak membaca sholawat. Di sholat-sholat yang lain, di adzan-adzan untuk sholat-sholat yang lain, ya adzan sholat isya, adzan sholat zuhur, adzan sholat asar, ya di waktu-waktu itu setelah mereka mengumandangkan adzan, maka kemudian mereka membaca apa? Setelah juru adzan, para juru adzan, para muadzin selesai mengumandangkan adzan, maka kemudian mereka membaca sholawat dan salam kepada baginda Rasulullah dengan suara yang keras. Wa kana ibtida'u huduthi dzalika min ayyami sultanin nasir Salahuddin Abi Ayyub Abil Muzaffar Yusuf bin Ayyub wa amarahu. Dan hal itu mula-mula dilakukan, dirintis, dimulai oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi atas instruksi beliau. Tsumma ya, kemudian As-Sakhawi mengatakan, wa ma'lumun anna as-salata was-salam min ajallil qurab. Dan seperti diketahui bahwa salawat dan salam itu termasuk hal yang termasuk kurbah yang paling agung. Ya, termasuk kurbah yang paling agung. Kurbah itu artinya sesuatu yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. La siyama wa qad tawaradatil akhbaru 'ala al-hathi 'ala dzalika. مع ما جاء في فضل الدعاء عقب الأذان والثلث الأخير من الليل وقرب الفجر. Hadis-hadis mengenai sholawat kepada baginda Rasulullah, mengenai fadilah sholawat, mengenai anjuran sholawat, ya ini banyak sekali. Kata beliau, banyak sekali. مع ما جاء في فضل الدعاء عقب الأذان. Kemudian juga ada beberapa hadis yang menganjurkan untuk berdoa setelah adzan. Ya, karena memang setelah sholawat kemudian ada doa yang dilantunkan. Lafadznya beda-beda. Ya, di beberapa negara Arab itu lafadznya berbeda-beda. Tapi intinya adalah apa? Membaca sholawat dengan suara keras setelah adzan, kemudian membaca doa-doa tertentu. Setelah adzan, ma'ama ja'a fi fadlid du'a'i 'aqibal adzan. Kemudian juga ada beberapa hadis yang menjelaskan mengenai fadilah atau keutamaan membaca doa setelah adzan pada sepertiga terakhir malam dan juga sebelum masuk waktu sholat subuh. Was-shawabu annahu bid'atun hasanatun yu'jaru fa'iluhu bihusni niyyah. Yang benar, ya berarti selain ini tidak benar. Yang benar, kata beliau, yang benar membaca sholawat baik dengan suara lirih maupun dengan suara keras setelah selesai adzan.
bagi juru adzan. Itu adalah bid'ah hasanah. Ini adalah bid'ah yang baik dan pelakunya diganjar dengan pahala. Bihusni niyah jika disertai dengan niat yang baik. Selesai soal jawab nomor 39, kita beralih ke soal jawab nomor 40. Insya Allah kita lanjutkan besok, karena ini pembahasan yang penting dan butuh waktu yang agak lama. Berkaitan dengan masalah riddah. Mahiyar riddah wa ila kam qismin tanqasim. Apa itu riddah dan kepada berapa bagian riddah itu terbagi atau dibagi oleh para ulama. Akan kita jelaskan agak detail, mengingat pentingnya permasalahan riddah ini untuk kita ketahui bersama. Barakallahu fikum, nuhallil wa nusalli ala nabi la ilaha illallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.